Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 40 hari, 40 malam. Puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata upa dan wasa atau fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia karena berbagai keberkahan di dalamnya. Dan rasanya senang sekali saya, Agus, bisa berada di sini untuk memandu acara podcast Masjid An-Nur Setu Indah. Puasa bagi umat Islam bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di edisi perdana kali ini, saya akan memandu podcast yang bertajuk Mengenal Puasa dan Sejarahnya. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah tidak asing lagi. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Dr. Andes Haji Saifuddin Zuhri. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat. Mas Agus gimana? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, nih kita kan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, Ya, ya. betul. Dan banyak julukan yang kita tempelkan nih di bulan Ramadan ini. Ada yang menyebutnya Syahrul Quran, ada yang menyebutnya Syahrul Mubarak, ada yang menyebutnya juga Syahrul Maghfirah atau juga Syahrul Syam. Banyak Siap. sekali ya. Dan yang pastinya di bulan Ramadan ini umat manusia melakukan ibadah puasa. Nah, ini mungkin menarik juga ya untuk mengenal lebih jauh mengenai puasa itu sendiri. Tentunya kita ingin tahu apa sih sebenarnya puasa atau orang menyebut juga siam ya, dan apa yang menjadi landasan hukum dari perintah puasa itu sendiri. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Agus, dan para penonton dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang puasa atau saum, sebagaimana yang ditanyakan oleh host tadi, kita kembali dari definisi, kita Ya. kembalikan kepada pengertian dasarnya. Tadi disebut ada puasa, di satu saat kita menyebut juga sebagai saum. Yang lebih populer kalau di telatah Nusantara di Indonesia adalah puasa. Puasa. Nah, sebenarnya apa dua kata ini pengertiannya? Baik, kita mulai dari puasa sendiri. Ya. Puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata upa dan wasa atau fasa. Di mana upa artinya mendekat, sedangkan fasa atau wasa adalah berdiam diri. Jadi kalau digabung, puasa adalah satu kegiatan atau satu bentuk usaha, yaitu berdiam diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Ya. Itu puasa. Puasa yang dari bahasa Bahasa Sanskerta. Sanskerta. Oke. Gitu. Nah, sekarang saum atau siam sendiri, ya, saum atau siam sendiri itu adalah tentunya istilah dari bahasa Arab. Yaitu kalau asal katanya saum siam itu adalah al-imsaku anisyai, yaitu mencegah segala sesuatu. Mencegah atau menghindarkan diri dari segala sesuatu. Itu secara etimologinya, makna kata aslinya.
Sedangkan secara syar'inya atau terminologisnya yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah. Maknanya adalah yaitu menahan diri dari makan, minum, Ya, kemudian berhubungan suami istri di siang hari, ya, mulai dari fajar sampai dengan maghrib, yang tujuan akhirnya adalah ihtisaban lillah, ya, yaitu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itu secara definisi demikian. ya, ya. Ya, jadi kalau saya coba cermati tadi, definisi saum atau siam itu ternyata lebih kompleks ya, lebih Ya, luas betul daripada betul. definisi puasa yang Mhm. dari bahasa Sanskerta tadi Iya. ya. Dan berarti istilah puasa ini dikenalnya di Indonesia saja atau ada mungkin di negara lain? Kalau istilah puasa tentunya ya itu bahasa lokal kita kan gitu. Ya. Kalau seandainya ada yang tahu mungkin yang di negara-negara atau di Oh, seperti di India mungkin ya ya, yang kan berbahasa Sanskerta. Sanskerta ya mereka tahu kan Tapi gitu. mungkin istilahnya mungkin bukan puasa, tapi mungkin Ya bahasa versi apalah India ya. upawasa memang aslinya mungkin begitu Oh gitu. iya, oke, oke, oke. Nah, kemudian satu hal yang menarik tadi adalah terkait perintahnya. Itu Hmm. kapan ya? Dasar hukum atau landasan hukum ya ketika perintah puasa itu diperintahkan untuk umat Islam melakukan puasa itu apa, Ustaz? Iya, segala ibadah atau ritual yang dilakukan oleh, kita Hmm, tentunya harus kita ketahui landasan hukumnya. ya, Dalilnya ada di mana. mhm, Nah, kalau kita, menjelang bulan puasa, ayat ini sangat populer dan ya. kalau saya tanyakan ke host pasti tahu, Oh, iya kan? iya, Kira-kira iya. apa coba? Oh iya, saya tahu ini ayat yang populer, yang Mhm. tren biasanya dibaca qori-qori itu pada peringatan Tarhib Ramadan. Iya, betul Ya, betul. itu biasanya di Al-Baqarah 183. Iya, benar Nah, benar. itu biasanya sering dibaca. Sampai hafal kan? Sampai hafal dan anak Nah kecil pun hafal tuh. nah. Coba seperti apa coba? Eh, Saya tes nih. oh iya boleh, boleh. Coba. Karena teman saya juga habis baca itu. Apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, betul betul. Iya Benar ya? iya, betul. Ya, Nah, itu, yang pertama. ya. Ada lagi nggak kira-kira? Eh, ya paling lanjutan ayatnya kali ya. Ya, baik. Jadi, yang pertama tadi Al-Baqarah 183 itu adalah dalil atau landasan hukum, diwajibkannya puasa atau shaum Hmm, Ramadan itu sendiri. oke. Kemudian ada melompat satu ayat lagi dari 183 langsung ke 185. Hmm, Kapan puasa itu diwajibkan ya, atau diharuskan berpuasa itu kapan? ya. Nah, kalau kita baca surah, Al-Baqarah yang 185 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila Unzila fihil fihil Qur'an. Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an Hmm, sebagai hudan petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda petunjuk, yaitu yang pembeda antara hak yang batil. Yang berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, ini adalah dalil diperintahkannya kapan? Yaitu di bulan Ramadan. ya, Ya, jadi faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menemui bulan itu artinya bulan Ramadan, maka berpuasalah. berpuasalah. Oh, falyasum ya. Ya, itu Oke. tadi surah Al-Baqarah sebagai undang-undang dasarnya. Oh, iya, iya. Berarti ada yang lainnya ya? Ada. Mungkin hadis Nah, gitu ada? ya hadis itu Ah, sebagai undang-undangnya, di ya, bawahnya lagi. oke. Hadis sahih yaitu ada riwayat, begini, "Akhbirni madza faradha alayyallahu minas shaum?" Pertanyaan sahabat. "Kabarkanlah ya Rasulullah, beritahulah kepada kami apa yang difardukan kepada kami tentang puasa?" Ya. Faqala Rasulullah, "Siyamu Ramadan."
yaitu berpuasalah bulan Ramadan, dan ini tercantum di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1792, dan kalau di kitab Sahih Muslimnya ada di nomor 11. Oh, oke, di hadis Bukhari Muslim ada semua Iya, ya. Baik. betul. Nah, ini juga mungkin, banyak yang pemirsa pengen tahu juga gitu ya, terkait dengan kapan, puasa dalam Islam itu disyariatkan. Nah, ini juga, ada sebagian apa namanya, pemirsa yang pengen tahu. Nah, mungkin Ya, Ustadz bisa menjelaskan. baik. Jadi secara historis disyariatkannya puasa atau shaum Ramadan itu adalah di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, Tahun kedua oke. Hijriah, tepatnya ada di bulan Sya'ban, tanggal 10 dan harinya hari Senin. Oh, berarti sudah mau memasuki Ramadan ya? Iya, jadi pas sebulan sebelum Ramadan ayat Mhm. turun, nah itulah perintah disyariatkannya puasa atau shaum Ramadan. Oh, Begitu, oke, Mas. oke, baik. Oh. Ya, menarik, sekali tadi ya penjelasan terkait, definisi tadi ya, definisi awal, Mhm. puasa, kemudian dasar hukumnya. Tapi ada satu hal yang mungkin membuat saya penasaran, Mhm. di ayat, Al-Baqarah ayat Yang 183 183. tadi ya, Mhm. di situ ada kalimat, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Mhm. Yang diwajibkan, atas umat atau orang-orang sebelum kalian. Nah, ini kan sebagian orang ya, sebagian orang mungkin memahami puasa itu, apa namanya, mempelajari terkait dengan hikmahnya, tujuannya, dan Mhm. seterusnya. Tapi untuk Ya. mengupas terkait dengan sejarah puasa itu sendiri bahwa dia sudah dilaksanakan oleh umat sebelum Nabi Muhammad, itu yang mungkin, Pak Ustadz bisa jelaskan. Ya, jadi, memang untuk kali ini kita fokus untuk, di ayat itu saya sepakat, karena kalau kita perhatikan di, media-media, di ceramah-ceramah, lebih memfokuskan pada misalnya hikmah Ramadan, tujuan Iya, Ramadan, kan gitu umumnya. betul, betul. Nah, kama kutiba alladzina min qablikum ini jarang Dikupas. dibahas, Ya. ya. Padahal itu menurut saya sebagai bahan pengetahuan itu juga penting kan gitu, Ya, ya kan? betul, betul. Dan pemirsa mungkin juga penasaran ya, Iya, seperti apa sih sejarah puasa? Apa benar dilaksanakan jauh sebelum umat Nabi Muhammad? iya. Ya. Ya, kalau kita lacak, dari kitab-kitab saudara-saudara kita Mhm, yang non-muslim, apakah itu dari Kristen mhm, atau Nasrani, dari umat Yahudi, itu kita bisa lihat di kitab-kitab atau kitab suci mereka. hmm, Kita mulai mungkin dari, kitabnya saudara kita, umat Kristen. hmm, Nah, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa umat Kristen itu atau umat Nasrani itu mempunyai kitab suci yang kita sebut sebagai Bible atau Gospel. Nah, oke, di dalam kitab itu terdiri dari dua kitab secara kelompok besar, yaitu yang pertama adalah Perjanjian Lama dan perjanjian (PL) baru ya? dan Perjanjian Baru. Ya, Nah, Perjanjian Lama tentunya itu dari Taurat Nabi Musa. Dan yang gospel atau perjanjian baru itu adalah dari kitabnya atau gospel 4, yaitu mulai dari Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. wah, penasaran nih, Hmm. saya mungkin Apakah awam benar ya. di situ tertulis? Nah, itu yang saya Karena penasaran. kutiba itu kan Ah, makna sebenarnya kan furido, mhm, diwajibkan, bisa juga itu ditulis atau ditetapkan. Nah, kalau tertulis berarti harus kita buktikan bahwa itu ada kan gitu, iya, betul, iya kan? betul. Nah, coba kita mulai dari kitab Perjanjian Baru dulu, mundur yang paling dekat, Oke, yaitu dari Gospel atau Bible Matius. hmm, Di situ ada tercantum di Matius 4, ayat 2. Yang bunyinya pengen tahu? boleh. Ah, ini berat nih. Beratnya Berat gimana nih. nih? Jadi begini bunyinya. Ah, Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, mhm. akhirnya laparlah Yesus. 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 Oh, malam, Masya Allah ya. tidak makan, tidak minum. Wah, tidak makan, tidak minum? Ya, itu ada tercantum di Oke. Matius 4 ayat 2. Oh, oke, oke. Ini kalau Di sekarang terjemahan baru ya. ya, ya, Mhm. ya, ya, ya. Ada lagi nih. Nah, Yang satu mana? lagi ya. Hmm, Jadi di Matius 6 ayat 16 sampai 18.
Kita ambil yang satu saja. Begini bunyinya yang 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ada kan berarti? Ya, Nah, ya, ya. tertulis di sana. Oke. Mau mundur lagi? Ya dong, kan setelah Ya. umatnya Nabi atau agama saudara kita agama Kristen Nasrani mundur lagi, yaitu di Daud, zamannya Daud Nabi atau Daud. David. Nah, Ya. kalau ini masuk perjanjian lama, Hmm. yaitu ada di Mazmur nomor 3 ayat Mazmur 35 ayat 13. Ya. Bunyinya begini, "Tetapi aku," kata Nabi Daud, "ketika mereka sakit, aku memakai pakaian berkabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku." Hmm. Ya, 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 jadi ya, itu ya. di kitab Mazmur, kalau dalam istilah Islamnya Kita itu sebutnya kitabnya Zabur ya. Zabur, ya. Betul. Ya, kalau menurut ajaran kita, Nabi Daud itu kitabnya Zabur, di sana ada istilah puasa Daud, Oh, kan yang gitu ya kan? sehari puasa sehari Sehari enggak. puasa, sehari enggak. Nah, itu. Ya, ya. Oke, ada lagi nggak? Nah, tadi Nabi Daud ya. Ya, mundur lagi apa Mundur coba? lagi berarti Nabi Musa mungkin. Ya, Nabi Musa, betul. Ya. Nah, ini masih di perjanjian lama, yaitu tepatnya ada di kitab Imamat 16. Oh, bukan Taurat ya? Beda. Ya kitabnya kan Taurat, Ya. tapi ayatnya namanya ini di kitab Oh, Imamat. Kan oke. dari Taurat ada nama ayat-ayat, Betul. nama Nama kayak kita kan suratnya, ada Al-Baqarah nama dan seterusnya surat-suratnya ya. surat-suratnya. Kitabnya kan Al-Qur'an. Betul. Nah, kalau di situ kitabnya Torah atau Taurat. Dan di dalamnya ada namanya Imamat 16 Hmm. ayatnya 29 sampai 31. Nah, itu model puasanya seperti apa nih? Nah, Tahu kalau lagi? model puasa syariatnya seperti apa caranya itu nanti ada segmen sendiri karena Oh. beda-beda. Kalau kita kan jelas mulai sahur, ya Mm-mm. kan, kemudian nanti 12 jam maghrib Berbuka. dan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan kan gitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau yang lain-lain gimana? Nah, Ya. itu nanti kita bahas panjang, waktunya nggak cukup. Oke. Kita cari sesi lain ya. Ya sisi lain, itu Oke. menarik juga nanti. Ya, siap. Seperti Oke. tadi kalau dipraktekkan dari 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, itu gimana? Seperti Kan gitu apa ya? pertanyaan kan. Oke. Nah, di sini kita ambil dari Imamat 16 yang ayat terakhir yaitu 31, bunyinya begini, "Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya." Hmm. Nah, itu perintah kepada Musa dan umatnya di Ya. Torah atau di Perjanjian Lama. Oke, oke. Nah, Gitu. siap. Nah, Mhm, kalau tadi kan Nabi Daud sudah, Nabi mhm, Isa, Nabi Daud, kemudian Nabi Musa. mhm, Yang saya penasaran tuh, ketika Nabi Adam mhm, sebagai manusia pertama yang mhm. diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ya, taala, apakah di sana juga ada puasa? baik. Kalau, Nabi Adam yang nabi kita yang pertama, nenek moyang kita, kalau Iya. kita lacak di kitab-kitab, selain, Al-Qur'an atau dari hadis itu, mungkin tidak didapat. Ya. Nah, yang kita temukan malah di, hadis. Oh, Di iya. hadis, jadi menurut versi Islam. Kalau di dalam Islam, hadisnya adalah sahih dari riwayatnya eh, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Itu dijelaskan di sana bahwa ada istilah namanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di Oh, kesempatan yang kita lain. sesi yang lain ya. Iya. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya kalau saya dari awal tadi bahwa ada baiknya kita mengenali gitu, apa yang disebut di dalam Quran kutiba alladzina min qablikum itu seperti apa, dan kita bisa lacak ternyata di kitab-kitab saudara-saudara kita itu memang Tertulis ada di sana tertulis ya. gitu. Iya, iya, Masya Allah ya. Ya, jadi, saya juga coba cari, Mhm, referensi gitu ya, coba cari baca-baca, apakah benar di nabi-nabi sebelumnya juga sudah melaksanakan puasa. mhm, Dan saya juga pernah membaca itu, Allah alam ya, ini benar atau tidak, tapi di situ dikatakan bahwa Nabi Yunus pun
itu berpuasa ketika berada di dalam perut Iya. ikan, ya. Mhm. Kemudian Nabi Nuh juga berpuasa ketika sedang berada di Bahtera bersama dengan umatnya. Bahkan Nabi Ibrahim ketika waktu itu akan dibakar oleh Raja Namrud, beliau juga sedang berpuasa, ya. Jadi memang sejarah puasa itu jauh, ya, sebelum umat Nabi Muhammad melaksanakan, itu sudah dilaksanakan oleh nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, gitu ya. Ya, Masya Allah, ya, tadi sudah kita dengarkan bersama insight yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syaifuddin Zuhri. Terima kasih Ustadz atas insight-nya yang luar biasa pada podcast edisi perdana kali ini. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kepada pemirsa yang menyaksikan podcast Masjid An-Nur kali ini, dan karena saat lagi kita akan melaksanakan puasa, mudah-mudahan ibadah Ramadan tahun ini adalah ibadah Ramadan yang terbaik dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan sedikit. Ya, Apabila yang saya silakan. sampaikan itu ada yang kurang tepat atau ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Ya, Itu namanya juga manusia. Mungkin ya. ada yang salah, itu yang kurang benar, itu dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mohon maaf. Ustadz. Ya, terima kasih sekali lagi Ustadz atas wejangannya, sharing ilmunya yang luar biasa. Kita akan jumpa lagi tentunya ya di podcast edisi berikutnya. Kita Siap. tunggu nanti ya. Baik, saya Agus undur diri. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa yang sudah menyaksikan ini. Salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustadz. Sama-sama.